Halo guys, jumpa lagi di Calvin Channel. Nah, di sini sudah ada mainan-mainan dari form Ultraman Orb. Bahkan di sini juga ada yang langka banget loh guys. Dan nantinya kita akan bahas satu per satu. Oke, yuk langsung aja kita bahas. Tetap di Calvin Channel. Oke, jadi kita pertama akan mulai dengan Orb Origin yang dua-duanya. Jadi ini adalah Orb Origin yang the first dan juga yang biasanya. Oke, jadi untuk warna dari keduanya ini berbeda di bagian badannya saja dan sisanya itu sama persis guys. Ini jadi ya warnanya aja yang berbeda tapi untuk badannya itu sama persis. Nah, untuk Ultraman Orb itu dia identik dengan Ultraman dengan fusion yang sangat banyak banget guys. Bahkan di gamenya pun itu fusionnya banyak banget yang Ultraman Fusion Fight itu. Bahkan di namanya gamenya pun itu ada Ultraman Fusion Fight. Nah oke, jadi untuk Ultraman Orb-nya itu seperti ini guys. Untuk Orb itu bentuknya ya original lah, standar-standar gitu seperti beberapa Ultraman pada umumnya. Cuma yang membuat dia ini sedikit berbeda dengan Ultraman yang lain adalah bagian dadanya ini guys. Jadi untuk color timer di bagian dada dari Ultraman Orb itu sedikit berbeda dibandingin yang lain. Karena untuk bentuknya itu seperti bentuk O yang melambangkan nama dari Ultraman Orb ini sendiri. Nah, untuk Ultraman Orb itu dia juga memiliki senjata yaitu Orb Calibur. Nah, jadi untuk di gamenya yang Fusion Fight itu juga dia membawa Orb Caliburnya untuk melawan musuh-musuhnya guys. Jadi kira-kira sama seperti yang di filmnya. Nah, untuk Ultraman Orb itu dia juga dia memiliki kekuatan untuk fusion menjadi beberapa elemen-elemen lain guys. Jadi contohnya di sini sudah ada beberapa Ultraman Orb lainnya. Oke, langsung aja kita bahas guys. Ini ada patung dan juga ini adalah yang UHS. Untuk form pertama di sini adalah Specium Zepherion. Jadi untuk Specium Zepherion ini dia kira-kira kayak magic gitu guys. Jadi dia ini memiliki kekuatan kira-kira seperti sihir-sihir karena dia ini adalah gabungan antara Ultraman Bah dan juga Ultraman 3. Oke, untuk bentuk dari Ultraman Orb yang ini tuh nggak beda jauh dengan yang versi biasanya ya. Cuman ada sedikit unsur-unsur Ultraman 3 terutama di bagian pundaknya sini. Karena di bagian pundaknya itu ada semacam armornya. Nah, itu dia. Terus juga sisanya sih nggak ada perbedaan yang terlalu jauh ya. Paling cuman perbedaan warna-warna dan juga coraknya saja. Oke, ini dia bagian belakang, samping, depan. Untuk artikulasinya sama semua guys, cuman di bagian tangan dan juga di bagian pinggang saja. Oke, itu dia untuk Ultraman Orb yang Specium Zepherion. Dan selanjutnya kita ke salah satu elemen yang terkenal banget yaitu elemen api. Nah, ini adalah Ultraman Orb Burn Might. Jadi ini adalah fusion antara Ultraman Taro dan juga Ultraman Mebius. Dan keduanya itu adalah saudaraan guys. Jadi ini adalah fusion antara saudara atau fusion antara anak-anaknya Ultraman Bapak. Oke, ini bener-bener ikonik banget ya untuk Ultraman Burn Might ini, Ultraman Orb Burn Might ini karena dia ini memiliki tanduk dari Ultraman Taro. Terus dia ini juga corak-coraknya mirip banget dengan Ultraman Mebius. Ini bener-bener kuat sih untuk unsur-unsur fusion antara kedua saudara itu. Dan jelas banget untuk kekuatan dari Ultraman Orb yang Burn Might ini adalah api karena warna-warnanya itu sudah jelas banget api-api gitu guys. Dia ini untuk serangannya ini juga cukup barbar ya biasanya. Karena dia ini bisa mengeluarkan api dan juga bisa menjadikan badannya jadi kayak semacam api gitu. Oke, kemudian untuk bagian depannya seperti ini guys. Jadi warna-warna apinya kelihatan banget. Tadi sempat dibilang juga bagian belakang, samping dan juga depannya guys. Oke, itu dia untuk Ultraman Orb yang Burn Might. Selanjutnya kita ke elemen selanjutnya yaitu ini dia. Ini adalah Ultraman Orb Hurricane Slash. Ini adalah gabungan antara Ultraman Zero dan juga Ultraman Jack. Dan ini melambangkan elemen dari angin guys. Untuk konsep-konsep dari Ultraman Orb itu bener-bener elemen-elemen guys. Karena memang Ultraman Orb-nya sendiri dan juga musuh-musuhnya yang merupakan kaiju-kaiju maga itu adalah kaiju-kaiju elemen guys. Jadi ini lumayan bagus ya untuk konsep dari Ultraman Orb ini. Bahkan bener-bener ikonik banget. Karena sekarang itu Ultraman masih belum ada tema yang bener-bener apa ya, bener-bener luas gitu kayak elemen-elemen. Karena sementara ya kira-kira kayak kaiju-kaiju gitu. Terus kapan hari untuk Ultraman Decker itu ada hubungannya dengan spare kaiju guys.
Oke, lanjut aja ke Ultraman Orb Hurricane Slash ini. Untuk bentuknya kira-kira seperti Ultraman Zero guys. Untuk Ultraman Jack-nya nggak terlalu kelihatan ya. Yang bener-bener kuat itu unsur-unsur dari Ultraman Zero, terutama di bagian tanduk sini dan juga di bagian pundak-pundaknya ini. Ini adalah armor-armor dari Ultraman Zero. Untuk warnanya sendiri juga ada warna-warna dari Ultraman Zero guys, dan sisanya itu warna-warna dari Ultraman Orb dan juga mungkin ada sedikit unsur-unsur dari Ultraman Jack-nya. Nah, untuk Orb Hurricane Slash ini, kalau nggak salah dia ini memiliki senjata guys, yaitu semacam tombak. Aku ingatnya ini dari Ultraman Fusion Fight-nya sendiri. Oke, jadi dari ya jelas banget tentang angin-angin gitu ya untuk elemen dari ini. Hurricane Slash-nya, kemudian untuk bentuknya ya oke-oke banget sih. Standar-standar, nggak ada yang bener-bener wow banget. Mungkin yang wow itu cuma di bagian tanduknya aja sih. Cuman sisanya ya standar. Untuk artikulasinya ya sama semua seperti yang tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas ke mana dulu ya? Kayaknya ini dulu deh. Ini adalah Ultraman Orb Thunder Breastar. Nah, jadi untuk Ultraman Orb yang ini adalah gabungan antara Sophie dan juga gabungan dengan Belial. Untuk kombinasi warnanya ini, ya ini jelas banget ini adalah kombinasi warna favorit guys. Karena ini ya warna-warna hitam dan juga warna-warna merah guys. Kemudian untuk unsur dari Belialnya sudah jelas banget kelihatan di bagian mata dan juga bagian badannya. Untuk bagian badan dari Ultraman Orb yang Thunder Breastar ini jauh lebih besar dibandingin yang satunya guys. Jadi untuk yang Thunder Breastar ini kesannya lebih berotot dibandingkan yang lain. Karena sudah jelas banget guys, untuk bentuknya itu bener-bener berotot. Bener-bener atletik kalau misal dibilang. Kemudian untuk bagian belakangnya seperti ini. Untuk unsur dari Ultraman Sophie-nya sudah kelihatan juga di bagian pundak. Sini ada titik-titik dari Ultraman Sophie. Cuman untuk unsur dari Belial-nya itu lebih kerasa guys dibandingin unsur-unsur dari Ultraman Sophie-nya. Oke, untuk kekuatannya dia ini semacam apa ya? Kekuatan-kekuatan kegelapan gitulah kira-kira. Untuk kekuatannya mirip-mirip seperti kekuatan dari Ultraman Belial untuk powernya. Oke, itu dia untuk Ultraman Orb Thunder Breastar. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke form selanjutnya. Ini Ultraman Orb ini lumayan banyak untuk formnya. Ini adalah Ultraman Orb yang versi Lightning Attacker. Nah, ini adalah gabungan antara Ultraman X dan juga Ultraman Ginga. Untuk Ultraman X-nya di sini sudah kelihatan untuk color timernya ada bentuk X-nya, dan untuk Ultraman 3 itu ada desain Ultraman Ginga itu ada desainnya seperti Ultraman Ginga, terutama di bagian kepalanya ini guys. Terus di sini juga ada beberapa bagian-bagian bagian-bagian yang berkristal gitu. Terus untuk bagian tangan dari Ultraman X yang Lightning Attacker ini sedikit mengingatkan tentang Ultraman Reboot guys. Nah, ini kalian bisa lihat ya, untuk tangannya tuh mirip dengan Ultraman Reboot. Oke, itu dia. Terus untuk warnanya ya warna-warna biasa ya seperti ini. Terus untuk Lightning Attacker ini jelas banget serangannya adalah ada hubungannya dengan petir. Kemudian untuk Lightning Attacker ini dia juga memiliki armor badannya ini terbuat dari semacam armor yang kelihatannya itu keren banget dan juga gagah banget guys. Untuk bagian belakangnya seperti ini, dan ketepaan untuk Ultraman X yang Ultraman Orb yang Lightning Attacker itu ada ininya, ada tagnya yang bernomor 40 guys. Oke, itu dia untuk Ultraman Orb yang Lightning Attacker. Dan selanjutnya di sini ada form dari Ultraman Orb yang menurutku paling kuat, yang paling overpower, yaitu ini dia. Ini adalah Orb Trinity. Jadi Orb Trinity ini adalah gabungan antara 3 Ultraman yang baru, yaitu Ultraman Ginga, Ultraman Victory, dan juga Ultraman X. Jadi kira-kira kayak Lightning Attacker, cuman ditambahin Ultraman Orb saja. Untuk Ultraman yang Orb Trinity ini juga dia memiliki senjata signature, yaitu semacam senjata yang dipegang itu di tangan. Terus juga ada roda-rodanya gitu ya, tapi nggak tahu ini namanya apa. Cuman ya kira-kira seperti itu untuk senjatanya. Terus untuk desainnya itu oke banget sih menurutku. Kira-kira seperti Ultraman Orb yang biasa, cuman dia ini lebih lebih berwarna emas gitu dibandingin yang versi satunya. Untuk warna-warnanya ya standar sih, warna emas-emasan aja, cuman di bagian pundaknya ini ada warna yang kira-kira seperti pelangi. Itu dia, kalian bisa lihat ya, untuk warna di bagian pundaknya ini ada duri-durinya, terus warnanya pelangi. Kemudian untuk bagian mukanya di sini dia ini terkesan seperti menggunakan semacam helm atau pelindung kepala guys.
Untuk bagian color timernya di sini juga ada tanda dari Ultraman X. Kemudian juga ada beberapa ornamen-ornamen lain, dan di bagian kaki dan tangan itu dia memiliki semacam ornamen emas yang dipakainya guys. Oke, ini dia guys untuk form terakhir dari Ultraman Orb, yaitu Ultraman Orb versi Emerium Slugger. Nah, jadi yang membuat dia ini berbeda dengan orb-orb yang lain adalah Sluggernya itu ada 3 guys. Jadi bukan 1, bukan 2, tapi langsung 3 Slugger. Bener-bener di all out gitu sama Suburaya. Kemudian dia ini juga fusion antara Ultraman Zero dan juga Ultraman 7. Jadi ini adalah fusion antara bapak dan juga anak. Walaupun untuk bentuknya ini bener-bener dominan Ultraman Zero-nya guys. Tuh, mukanya tuh bener-bener mirip sama Ultraman Zero, kalian bisa lihat. Kemudian warna badannya juga mirip sama Ultraman Zero. Terus ya pokoknya semuanya mirip sama Ultraman Zero, karena memang Ultraman Zero itu anak emasnya Suburaya, makanya itu guys. Kemudian dia ini juga memiliki kekuatan yang berbeda dengan form-form orb lainnya. Yang lain itu kan kekuatannya ada yang api, ada yang angin, pokoknya elemen-elemen gitu. Tapi yang membuat dia ini berbeda adalah dia menggunakan Sluggernya sebagai senjata utamanya, dan juga beberapa beam-beam lainnya lah. Pokoknya ini menggabungkan kekuatan antara Seven dan juga Ultraman Zero. Jadi power antara mereka berdua itu masih bisa terlihat dengan serangan dari Ultraman Orb yang Emerium Slugger ini. Jadi nggak bener-bener hilang guys. Oke, itu dia. Untuk bentuknya sih kayak gini, artikulasinya sudah kalian pasti udah tahu lah ya, tangan dan juga badan. Detailingnya cukup oke menurutku, walaupun dia ini bagian belakangnya nggak diwarnain secara maksimal, tapi menurutku sudah oke. Kemudian kita lanjut aja ke bagian perbandingan tingginya. Jadi di sini ada Orb Emerium Slugger, kemudian juga ada Ultraman Orb yang versi biasa, yang origin. Terus di belakang juga ada patungnya Ultraman Orb. Jadi kita senderin aja yang nggak bisa berdiri di situ. Kemudian juga ada Hurricane Slash jatuh, yaitu kemudian Thunder Star, Specium Seperion, terus Lightning Attacker. Ini agak susah guys berdirinya. Kemudian ada juga ini dia untuk orb yang Trinity, yang benar-benar form paling overpower menurutku dari semua form-form ini. Ini juga nggak bisa berdiri guys, agak susah ini berdirinya. Nah, oke. Kemudian terakhir ada Burn Might. Oke, ini jatuh guys. Oke, itu tadi guys reviewku tentang varian-varian atau form-form dari Ultraman Orb, dan manakah yang menjadi favorit kalian bisa tulis di komen. Oke, tetap support Calvin Channel dengan cara like dan subscribe Calvin Channel. Bye.